صل وسلم وبارك عليه. langsung. Allah ya azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau Bapak Laudi Ahmad Muniansi, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Laudi Muhammad Saferi Kahar MSc, yang kami hormati Bapak Wakapolres Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Wolio, yang kami hormati Bapak-bapak imam masjid beserta perangkat, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, serta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua.
Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga pada hari ini Sabtu 8 September 2022 kita dapat menghadiri acara peresmian Masjid Jami Al-Mukmin lingkungan Lamanaga Dalam kilometer 4 RW 06 Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Tommy Junada SPDI. Disilakan. Assalamualaikum.
ayat suci Al-Quran tersebut, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan meluruskan niat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Hamdani Ishaqi. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hikmatnya kegiatan kita pada kesempatan pagi yang penuh rahmat ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rahmat, berkah dan ridhonya diturunkan untuk kita semua. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin wa hajatin salihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Rabbana iftah lana abwaabal barakah fi rizqina wa abwaaban ni'mah fi anfusina wa abwaabas siha fi hayatina wa abwaabas salama wa sahla fi kulli umurina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa tammim bil khair wa akhtam lana jami'an bil husnil khatimah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta maqsudana wa ridhoka matlubana aqona mahabbataka wa ma'rifataka wa dakhalna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin wa taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, marilah acara kita lanjutkan kembali. Acara selanjutnya sepatah kata dari Ketua Panitia Peresmian Masjid kepada Bapak Samsudin Moni, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor, yang saya hormati Bapak Haji LM Safikar, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Camat Beliau, yang saya hormati Kepala Seksi Dimas Islam Kantor Agama Lubang Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz
Hamdani Sarjana Hukum Islam saya hormati Bapak Kepala PAM Kabupaten Bojon yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Lurah Bidrinda yang saya hormati, para RW anak RW 07 yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Jami Al-Mu'min Namanya Dalam yang saya hormati, para ketua humas, para ketua LSM Kota Bogor, ketua yang SPR yang saya hormati, hadirin hadirat undangan yang saya hormati. Sebelum saya sampaikan sepatah dua kata, mari saya mengajak kita untuk segenap mengerjakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho, nikmat, sehat, kesehatan hingga kita dapat melangkah di tempat maghfirah ini, guna kita sama-sama menyaksikan peresmian Masjid Al-Mu'min Namanya Dalam. Salam salawat dan salam kepada Baginda Agung junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan keutamaannya dan ajarannya sehingga kita menanti syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Wali Kota yang terhormat, sebelum sepatah kata dari kita pada dia, sedikit saya ulas tentang berdirinya Masjid Al-Mu'min di tahun 2003. Pada saat pembangunan di tahun 2003, kami masyarakat Lamanaka dalam ini tidak punya masjid. Ketika kita dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, terpaksa rumah-rumah pengungsi yang masih kosong mulai ditempati oleh pengungsi, kami upayakan bikin untuk bisa sholat berjamaah, tarawih berjamaah dalam bulan puasa. Tepat tanggal 28 Januari 2003, kami sepakat tokoh masyarakat suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, kami membangun sebuah masjid untuk kita sama-sama sholat berjamaah. Pada saat itu kami belum punya tempat, tanah belum memiliki, dan insya Allah hamba Allah Bapak Laudi Jumadi membantu kami sebidang 2 kopel tanah dan 2 kopel tanah lain. Lagi-lagi Pak Laudi Jumadi membantu pemerintah dan saya tidak. Terjadilah tanah untuk kita membangun. Pada saat itu kami tidak punya duit untuk membangun fondasi, dan insya Allah tepat kami ukir sejarah di tanggal 13 Februari tahun 2003 kami letakkan batu pertama kala itu. Duit kami tidak ada, terpaksa batu pertama kami lelang. Pada saat itu 2 pemerintah yang berbeda, pemerintah Kota Bobau yang dipimpin Wali Kota Bobau Pak Amirul Kamil dan Kabupaten Bogor Pak Sepeda. Ternyata kami lelang batu pertama itu respon baik untuk dari 2 kabupaten, 2 pemerintahan yang berbeda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pada saat itu Pak Amirul Kamil membantu kami lelang terakhir 25 juta dan Pak Sepeda 20 juta sebelum tambah 2 juta menjadi 20 juta. Dan pada saat itu beberapa SKPD juga membantu kami di lubang mati semen, dan salah satu Wali Kota Bobau hari ini Pak Ahmad Monyansi kala itu masih di Bopang juga membantu kami semen sekitar 10 satu. Disitulah perjalanan panjang kami kerja fondasi dan kami membangun masjid. Hanya 16 hari kerja kami kejar pada saat itu memasuki bulan suci Ramadan.
Jadi Ramadan di tahun 2003 kami sudah sholat walaupun itu masih sangat darurat. Saya jadi ketua panitia masjid kala itu, ketua pembangunan. Pak Arfan jadi bendahara dan Pak Ibrahim Momo menjadi sekretaris. Kepala tukang masih kurang. Kami membangun masjid 16 hari, walaupun itu masih darurat hanya sebatas batako kurang plester. Pada saat itu selesai Ramadan, saya menyuruh digantikan oleh Pak Bambang Latanda. Pak Bambang Latanda hanya 1 bulan, digantikan lagi oleh Bapak Suryadi. Pak Suryadi hanya 6 bulan, beliau sudah almarhum, terima kasih juga. Dan diganti oleh Bapak Insinyur Lajuhura dari darurat dasar sampai hari ini sudah sekitar 9 bulan. Terima kasih Pak. Itu cerita singkat yang perlu kami sampaikan agar Bapak Ibu yang hadirat bisa tahu dan anak cucu kami itu sejarah besar buat kami masyarakat Lamaran. Adapun dana peresmian ini swadaya masyarakat mohon Pak, yang bukan pegawai 50.000 dan yang pegawai maupun yang pensiunan 100.000 hingga acara ini terselenggarakan. Dan dari tempat ini pula saya dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Wali Kota dan para SKPD maupun hadirin. Biasanya 1 minggu kerja sangat sibuk, apalagi berhadapan dengan teman-teman kota. Tapi hari ini masih sempat hadir di hadapan kita karena hargai undangan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari tempat ini pula saya panitia dan panitia atas nama panitia bermohonan maaf apabila penjemputan kami sampai di acara nanti pelayan kami akhir dari acara ini mungkin sikap kami, langkah kami, tutur kata kami dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara-saudara. Maka dari tempat ini pula saya dan panitia sekaligus masyarakat Lamadaka dalam mengucapkan mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Demikianlah kata sambutan singkat dari saya. Kalau ada jalan yang patah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Dalam hati bukan dalam hati. Akhir dari kata al-yawma qadru hidna umat mati warahmatullahi wabarakatuh. Usikum bi taqwallah wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya laporan Ketua Pembangunan Masjid Jami Al-Mukmin kepada Bapak Insinyur Lajuhura dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang kami hormati Bapak Insinyur Pernikahan Komisi, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, yang kami hormati Kepala Ketua Kementerian Agama Kota Malang dalam hal ini buat kami semua, yang kami hormati kepada Mas Mulyo, yang kami hormati Bapak Lurah Ibu Linda, yang kami hormati Bapak Ustadz dan
mungkin laporan panitia pembangunan saya akan menyampaikan secara ringkas karena apa yang saya sampaikan ini tadi sebagian besar telah disinggung oleh ketua panitia pelaksana peresmian masjid ini. Terus saya sampaikan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan selama kami menjabat sebagai ketua pembangunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2011, setelah itu kami berhenti, maka total anggaran yang teroleh semuanya berjumlah 340.810.000 rupiah. Kemudian yang berikut saya ingin sampaikan bahwa dari total anggaran yang tadi belum termasuk peletakan batu pertama, termasuk perbaikan kegiatan pembangunan. Yang total anggarannya secara keseluruhan 905.810.000. Itu adalah total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun masjid ini sampai selesai. Mungkin singkatnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak ini. Selain kegiatan pembangunan yang ada, kami dari masyarakat Jamiah Al-Mumin, khususnya pengurus Masjid Jamiah Al-Mumin, kami merencanakan dua pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan ini. Yang pertama adalah pembangunan menara setinggi 30 meter. Kemudian yang kedua adalah pembangunan TK Al-Quran. Dan itu total anggaran yang dibutuhkan setelah kami hitung kurang lebih 150 juta. Oleh karena itu kami semua sangat mengharapkan Pak Wali Kota untuk mendukung kegiatan tersebut. Ini terus ada kegiatan yang kata sebelum saya menutup laporan ini, izinkan saya selaku ketua panitia pembangunan Masjid Jamiah Al-Mumin untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan telah mendukung sampai selesainya pembangunan masjid ini, terutama kepada seluruh panitia pembangunan, tokoh masyarakat, secara pemuda. Semoga jadi saya saudara-saudara yang dapat ganjaran pahala yang bertimbang dari Allah. Demikian apa yang saya sampaikan. Jadi dan kurang yang mau dimaafkan. Inilah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dokumen pembangunan Masjid Jamiah Al-Mumin kami serahkan kepada Ketua Keswadaan Masjid Jamiah Al-Mumin untuk dilanjutkan pembangunannya dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat bangunan masjid. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya hikmah peresmian masjid yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Hamdani SHI. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, wabil khusus yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, dalam segala kesibukan yang ada sempat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Wali Kota. Selanjutnya yang mewakili Forkompinda Wakapolres Bau-Bau, Bapak Haji Lori Muhammad Syafi'i Kahar yang juga hadir di tengah-tengah kita, Kepala OPD Dignas Kota Bau-Bau, Kepala Kantor Kementerian Agama Bau-Bau atau yang mewakili, Bapak Camat Polio, Bapak Lurah Bukit Polio Indah, Direktur PDAM Kabupaten Buton, para alim, para ulama, ketua dan pengurus masjid, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan majelis taklim, tokoh pemuda dan panitia kegiatan, serta kita semua yang hadir pada kesempatan yang penuh rahmat ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid itu bukan bahasa Indonesia, tapi masjid itu bahasa Arab, artinya tempat untuk bersujud. Karena masjid adalah simbol daripada ibadah, simbol daripada kesetaraan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semua sama di hadapan Allah Ta'ala, hanya takwa yang bisa membedakannya. Dan masjid juga merupakan syiar Islam, sekaligus miniatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada zaman Nabi, masjid itu tempat untuk berunding, mengatur strategi perang, membina umat. Selain ibadah, masjid adalah sentral kehidupan bermasyarakat kita. Maka jangan mengkerdilkan fungsi masjid hanya untuk ibadah saja. Masjid harus total di dalamnya. Majelis taklim aktif, sebagaimana ibu-ibu yang ada di sebelah kiri saya ini, Masya Allah. Walaupun kalau dilihat dari usia, ini ukuran ibu saya, tapi semangatnya kalah anak muda hari ini. Para pengurus-pengurus masjid juga begitu luar biasa. Walaupun usia mungkin seharusnya harus istirahat, tapi masih semangat demi umat dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Itulah sebab di dalam masjid juga diajarkan bagaimana berakhlakul karimah. Di saat makmum wajib taat kepada imamnya. Kalau imamnya ruku, ya makmumnya ruku. Kalau imamnya sujud, makmumnya ruku, putus jamaah itu, selama tidak menyalahi tuntunan yang ada. Tapi imam juga, mohon maaf ini, para imam mengingatkan sedikit untuk kita. Para imam juga harus memahami kondisi makmumnya. Ringan-ringan yang bisa diikuti jamaah atau makmumnya. Dikandung maksud bacaan itu yang ringkas dan lazim ditahu oleh jamaah. Jangan sering menggunakan surat yang suka terbalik-balik seperti Al-Kafirun atau Atin lompat di Al-Asr. Bahaya. Dan namanya manusia tempatnya khilaf, bisa salah dan lupa. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah menegur imam yang membaca surat pendek, belum ada riwayatnya. Tapi kalau Rasulullah menegur imam yang membaca yang panjang-panjang, banyak teguran itu. Artinya itulah sebab ketika imam memimpin sholat harus balik kanan, melihat dulu siapa yang jadi makmumnya. Kalau makmumnya sudah banyak yang tua, lutut sudah banyak yang goyang, maka di situ yang pendek-pendek lebih afdol dan lebih utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peresmian masjid ini juga terjadi di bulan, Masya Allah, tanggal 12 Rabiul Awal, Pak Wali. Berarti bertepatan dengan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika kita mengingat sejarah Nabi kita Muhammad lahir di saat pasca tragedi Nabi Isa dituhankan.
Maka disinilah Nabi Muhammad dituntut untuk tampil kemanusiaannya secara utuh. Beda dengan Nabi Isa, lebih banyak mukjizat yang ditampilkan. Nabi Muhammad secara utuh menunjukkan kepada kita bahwasanya Muhammad adalah manusia yang bisa diteladani oleh siapa saja. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 2 ayat terakhir, para imam faham ini ayat yang keramat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Artinya Nabi itu, kalau ada orang yang susah, Nabi lebih susah. Sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Harisun alaikum. Nabi sangat menjaga. Bentuk keselamatan itu bukan hanya di dunia, bahkan Nabi menunda semua nikmat-nikmat yang ada, yang harusnya diterima oleh para nabi dan rasulnya. Nabi tunda, kecuali syafaat itu sudah diberikan kepada kita di saat pengadilan Allah Ta'ala dilaksanakan. Dan Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita saling menyantuni dan menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakan Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya lah kita bertawakal. Allah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Itu pesan utama 2 ayat terakhir di surat At-Taubah. Para kiai, para alim, apalagi orang-orang tua kita di Tanah Buton juga sangat paham dengan 2 ayat ini. Ayat yang keramat, yang bisa menghadirkan kewibawaan bagi siapa yang mampu menggali isi dalamnya. Dan hadiah utama dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW adalah cinta sholawat. Insya Allah ibu-ibu kita ini Pak Wali nanti suaranya sangat merdu. Walaupun capek hilang seketika kalau beliau-beliau ini, para orang tua kami ini akan menyenandungkan sholawat sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa sholawat adalah hadiah utama? Sebab doa ketika diawali dengan sholawat, doa itu didorong ke pintu langit. Dan ketika doa ditutup dengan sholawat, maka doa itu didorong hadir di hadapan Allah Ta'ala untuk dikabulkan. Di situ kita menjadi paham tertolak doa ketika lupa sholawat di dalamnya. Para alim ulama bertausiah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, barangkali juga belum. Apa itu? Ketika Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Ketika perintah puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika perintah zakat, Allah tidak berzakat. Ketika memerintah haji dan umroh, Allah tidak haji, Allah tidak umroh. Tapi ketika perintah bersolawat kepada Nabi, setiap hari Jumat khatib mengingatkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hafal semua. Untuk urusan sholawat Allah menggunakan kalimat taukid, inna, sesungguhnya. Artinya Allah nggak main-main. Allah sendiri yang mengirim sholawat dan seluruh jajaran malaikat. Setelah Allah dan malaikat yang memberikan contoh, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah dan kirim salam untuk Nabi kalian. Berarti sholawat itu perintah yang luar biasa, melampaui perintah-perintah yang lainnya. Maka wajar kalau ina-ina kita, Masya Allah, mungkin mereka tidak sholat karena nggak tahu ilmu sholat. Tapi jangan coba untuk urusan maulid, harwah, talang pasti ada. Biar utang dia jalani, para lebih datang ke rumah untuk bacakan
berjanji. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang cinta kepadaku akan hadir bersama diriku. Itu yang dipahami orang tua kita secara sederhana. Kalau dia cinta kepada Nabi dan Nabi melihat bercahaya di dadanya bentuk cinta itu, maka secara tidak langsung dia akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat adalah pesan utama karena ada tauhid di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allah yubarik fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, sekaligus penyerahan secara simbolis 15 kitab suci Al-Quran dan sertifikat Masjid Jami Al-Mu'min. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala taqwa libasus shalihin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati yang mewakili Bapak Kapolres Kota Bau-Bau, yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau-Bau Pak Haji Rusdin SIP, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Camat Bolio, yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat kami sebut satu persatu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang seyogianya beliau bersama-sama kita pada kesempatan yang mulia ini. Namun beliau menghadiri pembukaan MTQ tingkat nasional di Palembang, sehingga beliau hanya menyampaikan salam hormat dan permohonan maafnya kepada kita sekalian. Yang berikut bahwa tadi sudah diuraikan secara jelas, rinci dan gamblang tentang historis pembangunan masjid ini, termasuk orang-orang yang punya kontribusi. Tetapi sekecil apapun dan sebesar apapun kontribusi yang kita berikan untuk pembangunan masjid, termasuk yang sering membersihkan, maka jaminannya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut bahwa masjid adalah rumah Allah di atas muka bumi. Masjid adalah lambang persatuan umat. Masjid adalah tempat melakukan sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu persyaratan yang dianggap penting adalah masjid itu harus benar terkait dengan arah kiblat. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu kami sudah disurati dari panitia untuk melakukan pengukuran arah kiblat, dan alhamdulillah pula hasilnya sudah ada, dan tentu posisi yang ada tidak jauh ya. Dan insya Allah sebentar sertifikatnya kita akan melakukan penyerahan. Yang berikut bahwa juga sebentar akan ada penyerahan wakaf Al-Quran hafalan ya. Perlu kami sampaikan bahwa Al-Quran ini dari Jatim ya, di mana seluruh atau semua kantor kawal kecamatan Kota Bau-Bau diberikan himbauan setiap Jatim agar mewakafkan Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu anaknya hendak menikah, lalu kemudian di KUA ada himbauan
untuk wakaf Al-Quran, dan inilah hasilnya. Dan selama ini kami beri distribusi di pondok-pondok hafalan Al-Quran TPQ Majelis Ta'lim yang ada di Kota Baobab. Termasuk mungkin barangkali dari Bapak dan Ibu yang masih membutuhkan Al-Quran hafalan ini, termasuk juga Iqra, insya Allah berhubungan dengan kami, dan insya Allah juga kami akan berikan sesuai dengan yang ada. Ya. Yang terakhir, bahwa sesuai dengan Kepdirjen nomor 948 terkait dengan pembinaan pemuda dan remaja dan pembinaan pemuda masjid. Lalu kemudian Kepdirjen nomor 802 terkait dengan manajemen dan tipologi masjid. Singkat, bahwa tipologi masjid yang ada yaitu yang kita resmikan ini Jami' Al-Mukmin adalah merupakan masjid jami atau masjid kelurahan, dan ini sudah terpenuhi persyaratan secara administrasi, termasuk salah satu persyaratan itu adalah harus memiliki sertifikat pengukuran arah kiblat, dan itu sudah ada. Dan kemudian pembenahan organisasi yang lain, dan juga kami hadir bukan kali yang pertama. Justru di sini ada yang berbeda dengan pembinaan masjid yang lain yang ada di Kota Baobab, di mana salah satu pembinaannya di sini adalah pembinaan TPQ, yang sering kita saksikan bahwa pembinaan TPQ itu umurnya dari 7 tahun sampai 17 tahun. Tetapi di sini ada santri dan santriwati yang sudah lansia. Artinya ini menunjukkan bahwa kecintaan Al-Quran dan juga mengamalkan hadis Rasulullah SAW bahwa belajar agama itu tidak dibatasi dengan waktu dan ruang, tetapi sampai maut menjemput kita. Saya pikir tidak bisa kita berpanjang lebar karena waktu juga yang membatasi kita, karena sebentar lagi kita melakukan sholat zuhur dan juga masih ada sambutan Pak Wali Kota. Saya cukupkan sekian. Tentu kami yang mewakili dari Kantor Kementerian Agama Kota Baobab banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan, karena kesimpulan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Wali Kota Baobab sekaligus penandatanganan prasasti kepada Bapak Laode Ahmad Monianse. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, mentor, panutan, Bapak Insinyur Haji Laode Ahmad Sadiq RMSI yang hadir bersama kita di tahun 2001-2011. Sesungguhnya panitia mestinya beliau yang harus meresmikan di sini. Karena beliau juga hadir pada saat kedatangan Bapak. Yang kami hormati Forkopimda Kota Baobab, Wakapolres, yang kami hormati OPP Kabupaten Kota Baobab yang sempat hadir Pak Aswan, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kemenak, Wakil Bapak Kemenak, Pak Ustaz Hamdani, Pak Bupati, Kota DPRD Kota Baobab, Camat, Lurah, Direktur PDAM, tokoh-tokoh masyarakat,
yang kami hormati majelis taklim, hadirin undangan, mohon maaf saya tidak bisa bersatu. Pertama-tama, marilah kita berikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmatnya kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan, hadir pada peresmian Masjid Al-Mumin Lamananga. Salawat dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada Imam kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat salamnya akan selalu memberi kebaikan bagi kita semua serta menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil mahsyar. Bapak-Ibu sekalian, tentunya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada gotong royongan lingkungan Lamananga yang kurang lebih 19 tahun, 30 tahun membangun masjid ini dengan penuh keikhlasan dan kebersamaan. Alhamdulillah kita semua bisa hadir untuk menyaksikan peresmiannya. Walaupun tadi kami sempat dengar belum tuntas 100%, masih perlu pembenahan, masih perlu mengubah, dan masih perlu menara, masih perlu perbaikan plafon dan beberapa sisi yang lain, termasuk untuk membangun TK Islam. Bapak sekalian, satu hal yang sangat menggembirakan karena kita resmikan Masjid Al-Mumin ini bersamaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya ini akan menjadi pengingat pada kita. Mudah-mudahan kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tahun ini tidak hanya dimeriahkan dengan seremoni, tapi benar-benar kita bisa mengambil hikmah yang akan bermanfaat buat kita dan kebaikan bersama di kota kita ini. Banyak hadis-hadis saya kira yang akan menjadi panduan kita untuk berbuat kebaikan, termasuk memelihara masjid dan membangun masjid ini sunnah Rasul. Jadi kalau benar-benar kita mencintai Rasul dengan merayakan dan memperingati kelahirannya, maka mestinya masjid ini juga harus kita bangun, kita pelihara, dan kita lanjutkan bangunan. Karena siapa yang memelihara sunnahku, itu hadis Rasulullah, maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW di surga, salah satu jalannya hari ini. Tidak perlu menunggu besok, hari ini masjid kita ini kita akan sempurna. Di kesempatan pagi ini tentunya kalau tadi Pak Ketua Panitia menceritakan tentang perjalanan panjangnya hampir 20 tahun baru kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Pak Safi Kahar saat itu masih Bupati Buton, Pak Amirul Tamim, Wali Kota Bau-Bau hadir di tempat ini. Kami berada di barisan ketiga pagi hari sekitar jam 6. Tahu apa Bapak Ibu sekalian yang terketuk di hati saya? Saya juga ingin seperti mereka karena saya mendapat ajaran dari orang-orang tua kami. Kalau kita punya niat yang baik, hadir di masjid pada saat peletakan batu pertamanya, kemukakan niat. Saya ingin seperti mereka, kemudian harus menyumbang, jangan hanya niat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada anak-anaknya ingin menjadi orang yang baik, saatnya hari ini bersama-sama kita resmikan masjid ini, kumandangkan niatnya, insya Allah. Karena biasanya niat yang baik disertai dengan perbuatan yang baik pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti mereka, bisa membawa kota kita ini. Dan mudah-mudahan atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, kota kita ini insya Allah kita akan buat menjadi lebih baik. Apalagi ada sunnah Rasul dalam hadis
beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menolong sesama, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu orang saja yang kita tolong, kita sudah dilepaskan beban. Bagaimana kalau kita semua bersama-sama menolong kota ini? Allah akan menolong kita nanti pada saat benar-benar kita membutuhkan pertolongan yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Oleh itu maka saya seperti begini sebagai wujud dari komitmen untuk terus bersama-sama memperbaiki misi kita ini, saya secara pribadi akan membantu 10 juta. Nanti untuk tanggung jawab pemerintah, silakan panitia membuat proposalnya, karena hari ini dengan sistem anggaran kita yang mekanismenya panjang. Kalau misalnya kita ingin hari ini, berarti tahun lalu. Kalau kita ingin tahun besok, berarti harus hari ini. Makanya panitia silakan membuat proposalnya, kita akan bawa nanti bersama-sama di bagian kesra. Insyaallah pemerintah daerah dengan segala keterbatasan finansial, keterbatasan fiskal daerah, kita akan upayakan walaupun tidak sebesar apa yang diharapkan. Yang paling tidak, buat Bapak Ibu yang anak-anaknya ingin lebih baik, hari ini caranya. Karena saya sudah buktikan. Pada saat orang tua saya, Bapak Satifah jadi bupati, Pak Anil Tamim jadi wali kota, saya saat itu masih Pak PDM Buton, saya berada di barisan ketiga. Karena di barisan kedua itu para kepala dinas. Dan alhamdulillah, rupanya kalau kita niat yang baik, disertai dengan sedikit perbuatan yang baik, insya Allah akan dijawab oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kekompakan dan kerjasama seluruh masyarakat begitu indah, khususnya Bola Managa yang untuk kesekian kalinya memperlihatkan komitmen kebersamaannya, dan masjid yang agung ini, masjid yang indah ini bisa terwujud, dan mudah-mudahan akan terus kita sempurnakan secara bersama-sama dengan kekuatan beliau. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin kita meresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
الصراط